wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita. Kira-kira semuanya di rumah ada botol bekas aqua? Punya enggak? Punya ya. Nah, sebelum kita membuat irigasi tetes untuk alternatif saat musim kemarau seperti ini, karena jarang turun hujan, maka kita harus bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya ini, botol bekas aqua kebanyakan orang pasti dibuang atau dibakar. Nah, kita harus bisa memanfaatkannya agar botol ini bisa menjadi alternatif untuk irigasi di tanaman yang ada di sekitar kita. Bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk pembuatan irigasi tetes. Yang pertama, siapkan botol aqua bekas. Bisa yang ukuran besar seperti ini, 1,5 liter. Bisa juga kalian memakai botol yang ukurannya 600 ml. Kemudian kita siapkan tali yang nanti akan kita pakai untuk memasang irigasinya, untuk memasang botol aqua bekasnya. Kemudian kita memanfaatkan tongkat kayu seperti ini yang ada di sekitar kita. Ini nanti kita tancapkan, kemudian botolnya kita pasang. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Selanjutnya yang paling penting adalah nih, apa ini? Ada yang tahu? Apa? Iya. Batang lidi ini biasanya orang tidak begitu peduli. Banyak langsung dibuang begitu saja. Tetapi di sini ini merupakan kunci berhasil tidaknya irigasi tetes itu ada di batang lidi ini. Contoh, ini botol sudah Bapak isi dengan air. Sekarang lihat, deras kan mengalirnya. Ketika kita tancapkan lidi yang biasa kalau kalian habis makan terus kalian buang, ini nanti bisa digunakan untuk mengatur apakah airnya keluarnya seperti ini atau dia akan menjadi air dengan cara keluarnya menetes. Bisa dipahami? Nah, jadi sekali lagi fungsinya ini untuk apa? Mengatur keluarnya air. Oke. Ini ada tanaman. Jenis tanaman ini kalau tidak ada hujan dan tidak setiap hari kita siram, kemungkinan dia akan mati karena tidak ada air yang bisa dia pakai untuk proses fotosintesis. Nah, yang akan kita praktekkan adalah bagaimana kita membuat sebuah aliran irigasi meskipun tidak ada hujan, tapi tanaman ini tetap bisa tumbuh subur dengan cara pembuatan irigasi tetes. Ini adalah jenis irigasi tetes yang pertama dengan cara memasangkan batang lidi pada tutup botol yang sudah dikasih lubang. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan selang. Tolong dibantu diambilkan selangnya.
Ini bisa dibeli di alat-alat toko-toko alat kesehatan, harganya juga tidak mahal, murah. Tapi ini bisa dipakai bertahun-tahun. Cara pembuatan irigasi dengan menggunakan yaitu dengan memasangkan selang pada botol yang sudah kita lubang tutupnya seperti ini misalnya. Bisa salah satu membantu saya maju untuk megangi botolnya. Ya, berdiri satu. Satu orang. Perhatikan nih, airnya ngalirnya. Deras enggak? Nah, cara untuk mengatur jumlah air yang akan menyirami tanaman dengan cara di sini ada alat yang dipakai untuk mengatur banyak sedikitnya air yang mengalir. Kalau ini ditarik ke bawah, maka alirannya akan berkurang. Nih. Kita bisa mengatur berapa jumlah air yang menetes pada setiap menitnya. Apakah ingin kita kasih agak banyak seperti ini atau hanya sedikit-sedikit? Karena tanaman yang akan kita kasih irigasi ini berbeda-beda jenisnya, ada yang butuh airnya agak banyak, ada yang butuh airnya sedikit, maka kita harus mengatur sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Jelas ya? Oke, sekarang bisa kita praktekkan cara pemasangan dari kedua jenis irigasi tetes ini. Panas kalau ya dong, ya dong. Jadi aku ngiup di sini. Panas sekali kalau di situ. Ya dong. Jadi aku ngiup di sini kan biar flow. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan cara pemasangan dari irigasi tetes yang jenis menggunakan selang. Ya, ini tanamannya. Misal kita taruh di samping-samping rumah, di sekitar rumah kita, lahan-lahan yang tidak dipakai bisa kita manfaatkan dengan kaleng-kaleng bekas atau dengan menggunakan plastik polybag atau bahan apapun, yang penting dia bisa dipakai untuk media tanam. Jadi tidak harus membeli di toko. Cukup menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, setelah botol yang terisi air ini kita ikat pada sebuah tongkat atau bisa juga kita gantung pada tanaman yang besar, maka kita tinggal menempatkan ujung selang ini yang nantinya akan dipakai untuk tempat keluarnya irigasi ini. Misalnya seperti ini. Langsung buat upload dong. Ini nanti Apa ini?
sih Pak? Panas Pak, panas Pak. Pelem ekor tupai. Jadi tanaman ini nanti dia sudah tidak membutuhkan disiram setiap hari selama air yang ada di botol ini masih ada. Karena dia akan terus mengalir sesuai dengan berapa jumlah air yang kita atur dalam alirannya. Ini jenis irigasi tetes dengan memanfaatkan selang. Bisa selang gas, bisa juga beli karena ini jumlahnya juga harganya juga tidak begitu mahal. Selanjutnya kita akan mempraktekkan irigasi tetes yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan batang lidi yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya tidak ada, pasti setiap rumah punya sapu lidi. Nah, kita ambil sedikit aja untuk pemanfaatan irigasi tetes. Stop. Stop saya Pak. Botol satunya mana? Jadi botolnya tadi mana? Dua botolnya. Saya tak ambil dulu. Ini Pak Parman di Payungi. Satu ram. Ya. Payungnya. Sudah anu. Dan sesuai selera ya, enggak usah. Kita akan mempraktekkan pemasangan irigasi tetes jenis kedua dengan pemanfaatan batang lidi bekas, atau kalau tidak ada ya cari kayu-kayu yang kecil atau ambil sedikit saja sapu lidi yang ada di rumah. Bekas bakso tuh. Ini contoh tanaman, dia tidak akan bisa subur kalau dia tidak disiram setiap harinya. Nah, antisipasi jika musim kemarau seperti ini, maka sudah sangat tepat sekali dengan pemanfaatan irigasi tetes. Setelah botol kita ikat, ketika botol sudah kita ikat seperti ini, ini irigasinya sudah berjalan. Dia sudah menetes terus. Karena ini tanamannya agak besar, maka dia juga butuh tetesannya agak cepat. Hanya dengan tetesan-tetesan seperti ini, maka kita bisa efisien, efektifkan waktu kita. Tidak harus setiap hari menyiram terus. Jelas ya, anak-anak semuanya? Jadi, dua jenis irigasi tetes. Yang pertama dengan pemanfaatan selang-selang bekas. Yang kedua pemanfaatan lidi, kemudian botol aqua seperti ini. Ini yang paling mudah kita buat. Alternatif yang paling mudah untuk kita jadikan sebagai irigasi untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Sudah jelas semuanya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kembali ke kebun untuk